Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Akbar, NIM 24020102050, yang saat ini sebagai mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Sesuai instruksi soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Risiko yang dipimpin oleh dosen Bapak Wahyu Purbo Santoso, SE, MM, CVRM, CPOD, kelas MJ 701, izinkan saya untuk memaparkan presentasi dari materi yang telah ditugaskan. Pada kesempatan ini, materi yang akan saya presentasikan dengan judul Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 garis miring POJK titik 03 garis miring 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 garis miring SOJK titik 05 garis miring 2021. Pengantar manajemen risiko. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko. Pertama, mengurangi potensi kerugian finansial. Kedua, meningkatkan keberlanjutan dan stabilitas bank. Tiga, meningkatkan daya saing bank dengan mengelola risiko secara efektif. Pentingnya manajemen risiko. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat merugikan reputasi dan keberlangsungan operasional bank. Ruang lingkup penerapan manajemen risiko. Pasal 2 POJK nomor 18 garis miring 2016 menerapkan manajemen risiko baik secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko harus mencakup pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang efektif, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Jenis-jenis risiko yang dikelola. Pertama, risiko kredit dan risiko pasar. Risiko kegagalan pihak lain untuk memenuhi kewajiban. Contoh, jika debitur gagal membayar pinjaman, risiko terkait dengan perubahan kondisi pasar, seperti harga saham, nilai tukar mata uang, dan suku bunga. Contoh, penurunan harga saham yang mempengaruhi nilai portofolio bank. Risiko hukum. Risiko yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, bank terkena denda karena melanggar regulasi. Tiga, risiko likuiditas dan risiko operasional. Risiko likuiditas, ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Contoh, bank tidak dapat menarik dana dari pasar uang dalam jumlah yang dibutuhkan. Risiko operasional. Risiko yang terkait dengan kegagalan sistem dan proses internal. Contoh, gangguan sistem IT yang mempengaruhi transaksi nasabah. Keempat, risiko reputasi dan risiko strategik. Risiko reputasi, risiko yang mempengaruhi citra dan kepercayaan publik terhadap bank. Kedua, risiko strategik dan kepatuhan. Risiko yang terkait dengan keputusan strategis dan kepatuhan terhadap peraturan. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Pasal 5 POJK nomor 18 garis miring 2016. Wewenang dan tanggung jawab. Direksi dan dewan komisaris harus memastikan bahwa manajemen risiko diterapkan dengan baik
di seluruh organisasi. Pengawasan aktif. Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur manajemen risiko diterapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tanggung jawab direksi dalam manajemen risiko pasal 6. Tanggung jawab direksi sebagai berikut. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan risiko dan exposure yang diambil bank. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan direksi. Mengembangkan budaya manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi. Memastikan peningkatan kompetisi SDM yang terkait dengan manajemen risiko. Melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap metodologi penilaian risiko. Kewajiban direksi dalam pengawasan. Evaluasi berkala. Direksi bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen risiko secara berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian risiko. Sistem informasi manajemen risiko. Direksi harus memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan untuk manajemen risiko cukup memadai untuk mendukung pengambilan keputusan. Independensi fungsi manajemen risiko. Fungsi ini harus bebas dari intervensi unit lain untuk menjaga objektivitas dalam pengelolaan risiko. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengelola risiko yang mencakup pengawasan aktif, penetapan limit risiko yang sesuai, sistem informasi yang mendukung pemantauan risiko secara real-time, prosedur yang memastikan bahwa setiap jenis risiko dikelola sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Proses manajemen risiko yang efektif. Langkah-langkah manajemen risiko. 1. Identifikasi risiko. Menyusun daftar potensi risiko yang dapat muncul. 2. Pengukuran risiko. Menilai tingkat dan dampak dari risiko tersebut. Ketiga, pemantauan risiko. Memantau potensi risiko untuk mengidentifikasi apakah risiko menjadi lebih besar. 4. Pengendalian risiko. Mengambil langkah mitigasi untuk mengurangi atau menghindari risiko. 5. Pelaporan. Menyusun laporan secara berkala yang menunjukkan tingkat risiko yang dihadapi dan laporan mitigasi yang telah diambil. Penetapan limit risiko. Penetapan limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang ingin diambil, memperhatikan strategi dan kemampuan bank. Prosedur penetapan limit, memastikan bahwa batasan risiko yang diambil sesuai dengan kapasitas modal bank. Review berkala. Limit risiko harus dikaji ulang secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Contoh, limit risiko untuk kredit, di mana bank menetapkan batasan maksimal untuk pinjaman pada sektor tertentu. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Pasal 5. Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa direksi menjalankan tugasnya dalam menerapkan kebijakan manajemen risiko. Tugas utama Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipatuhi oleh bank. Tanggung jawab pengawasan. Dewan Komisaris harus aktif mengawasi penerapan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh direksi. Implementasi manajemen risiko dalam bank. Studi kasus. Bank XYZ. Implementasi manajemen risiko dengan penggunaan sistem informasi terintegrasi untuk memantau risiko kredit dan pasar. Pengidentifikasian risiko. Bank XYZ harus melakukan identifikasi risiko kredit dengan menganalisis profil peminjam, histori kredit, dan kondisi pasar. Sistem informasi yang digunakan dapat mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sumber untuk memastikan bahwa risiko kredit dapat dihitung dengan tepat, termasuk risiko gagal bayar oleh peminjam. Tantangan dalam penerapan manajemen risiko. Bank menghadapi risiko yang semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya transaksi internasional dan penggunaan teknologi.
kebutuhan untuk pengembangan kompetensi SDM dalam menghadapi tantangan risiko baru, sistem teknologi yang tidak terintegrasi sepenuhnya untuk pemantauan risiko secara menyeluruh. Contoh tantangan, bank menghadapi kesulitan dalam mengelola risiko likuiditas akibat ketidakmampuan dalam memprediksi perubahan pasar. Studi kasus implementasi manajemen risiko. Contoh Bank ABC. Manajemen risiko kredit. Bank berhasil menurunkan NPL atau non-performing loan dengan menerapkan limit risiko yang lebih ketat dan melakukan pengawasan yang lebih aktif. Penggunaan teknologi. Penerapan software analisis risiko yang mengintegrasikan data risiko kredit, pasar, dan likuiditas dalam satu sistem. Infografis. Grafik pengelolaan risiko kredit dan dampaknya terhadap pengurangan NPL. Kesimpulan, pentingnya manajemen risiko. Bank harus aktif menerapkan manajemen risiko secara efektif untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas operasional. Peran direksi dan dewan komisaris. Pengawasan yang aktif dari direksi dan dewan komisaris sangat penting untuk memastikan kebijakan risiko yang diterapkan dengan baik. Harapan, penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan efektif akan membawa dampak positif bagi kesehatan dan daya saing bank di pasar. Demikian materi serta pemaparan yang dapat saya sampaikan, yang juga sebagai jawaban dari tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko. Apabila terdapat kesalahan pemilihan atau pengucapan kata, serta apabila terdapat ketidaktepatan isi materi, secara pribadi saya mohon maaf, dan juga terima kasih kepada Bapak Wahyu Purbo Santoso dalam satu semester ini atas ilmunya. Semoga dapat bermanfaat, semoga mendapat menjadi amal yang terus mengalir sesuai dengan ilmu yang terus diterapkan di masa yang akan datang. Terima kasih.